Selamat pagi Pak Kris, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa lain yang tergabung dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wahyu Hari Kristianto SPD MPD. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang telah kami susun dengan judul Pelaksanaan Koordinasi Sekolah sebagai Lembaga Pendidikan. Ya, anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada Kak Indah Cahyani Sirait dengan NIM 19-2017-006. Kemudian ada rekan saya selanjutnya Ricky Ricardo dengan NIM 19-2020-006 dan saya sendiri Frederico Alberto Noya dengan NIM 19-2020-003. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Ricky. Silakan Ricky. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materinya dari memahami arti dari koordinasi itu sendiri, bagaimana tipe, prinsip, serta manfaat dan karakteristik koordinasi itu sendiri. Lanjut, Kak. Nah, pengertian koordinasi. Secara etimologis, koordinasi berasal dari bahasa Inggris, coordination, yang artinya kegiatan menertibkan, mengatur, atau menciptakan agar seluruh hal dapat berjalan dengan lancar secara bersama-sama. Menurut Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah usaha mengatur dalam kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu target atau tujuan secara efisien. Nah, ada 2 tipe koordinasi. Yang pertama itu adalah tipe vertikal, yang kedua adalah horizontal. Untuk koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Contohnya itu seperti bos dengan bawahannya, atau kalau di sekolah itu seperti kepala sekolah yang memberikan pengarahan kepada rekan-rekan para guru. Lanjut. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan atau kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam tingkat organisasi yang setingkat. Ini biasanya dilakukan oleh rekan atau anggota yang memiliki jabatan atau tingkatan yang sama, atau kerjasama seperti para guru yang di sekolah karena mereka memiliki kedudukan yang sama. Lanjut, Kak. Nah, di sisi lain ada prinsip dan manfaat dari koordinasi. Kita mulai dari prinsipnya terlebih dahulu. Yang pertama, koordinasi dimulai dari tahap perencanaan awal. Hal ini sangat diperlukan karena setiap sebuah tindakan atau jika kita melakukan koordinasi, tentu kita harus memiliki perencanaan yang awal dan teratur agar suatu rencana tersebut bisa berjalan dengan baik sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Yang kedua, ciptakan iklim kondusif untuk sesama. Ini berguna untuk menciptakan suasana yang nyaman antar sesama anggota, baik pada atasan maupun pada bawahan. Yang ketiga, proses yang berkesinambungan, yang memiliki arti bahwa koordinasi itu harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga tidak boleh terputus di tengah-tengah jalan, sehingga hasilnya suatu saat bisa lebih baik dan bisa mencapai tujuan bersama. Yang keempat, pertemuan untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, manfaat dari koordinasi itu apa saja? Yang pertama, menghilangkan jarak antara atasan dan bawahan. Hal ini bertujuan agar mempererat hubungan antara atas dan bawahan sehingga tidak terjadi terlalu tegang ketika melakukan koordinasi antara atasan dan bawahan karena perbedaan jabatan.
maka diperlukannya koordinasi sehingga membuat suasana yang lebih nyaman. Yang kedua, menghindarkan terjadinya perebutan fasilitas. Seperti sebuah pengalaman pribadi dulu di SMA saya, waktu saya SMA, di mana SMA kami itu hanya memiliki satu lab untuk fisika, kimia, dan biologi. Nah, agar tidak terjadi perebutan fasilitas ini pada jam praktikum, maka diperlukannya koordinasi antara guru fisika, kimia, dan biologi. Oleh sebab itu, koordinasi itu sangat dipentingkan agar tidak terjadi perebutan fasilitas. Apalagi jika fasilitasnya itu hanya terbatas. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesamaan pekerjaan dalam suatu kegiatan. Bertujuan untuk agar pekerjaan yang sudah diisi atau sudah ditempati itu tidak perlu memerlukan orang yang lebih, karena sudah ada yang menempati pekerjaan tersebut. Karena pada manfaat yang keempat, menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan pekerjaan. Oleh sebab itu, manfaat yang nomor 3 dan nomor 4 itu saling berterkaitan, di mana pentingnya koordinasi itu agar di suatu sisi tidak kelebihan pekerjaan, dan di suatu sisi juga agar tidak terjadinya kekosongan pekerjaan. Lanjut. Karakteristik koordinasi yang efektif itu yang bagaimana sih? Nah, menurut Hayaningrat, koordinasi mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Hal ini dikarenakan bahwa pemimpin memiliki tugas dan wewenang serta tanggung jawab dalam mengatur koordinasi. Namun, pemimpin juga memerlukan kerjasama dengan para anggotanya. Jika tidak ada kerjasama, maka pemimpin juga tidak dapat melakukan koordinasi dengan baik. Jika sikap para anggotanya tidak kooperatif atau tidak bisa diajak bekerja sama. Yang kedua, adanya proses. Bahwa kita sudah mengetahui bahwa koordinasi itu adalah adanya sebuah proses yang terus dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan agar bisa mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pengaturan kelompok yang teratur. Hal ini didasari pada koordinasi itu sendiri. Yang pertama, di mana koordinasi itu sebenarnya ditujukan pada kelompok, bahwa koordinasi itu bukan usaha individu saja, melainkan usaha sekumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, konsep kesatuan tindakan, di mana semua anggota harus menyelaraskan tindakannya, dan di sini diperlukannya peranan pemimpin yang untuk mengatur dan mengkoordinir anggota-anggotanya agar bisa bekerja lebih baik. Yang kelima, tentu tujuan koordinasi itu sendiri adalah untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati dan yang telah direncanakan dari awal. Lanjut. Yang kedua, konsep lembaga organisasi pendidikan. Menurut Bail et al., organisasi adalah keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dan berinteraksi dalam pencapaian tujuannya. Monty dan Prem-Milk, organisasi adalah proses kelangsungan hubungan formal di antara sejumlah orang dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Jadi dari kedua pendapat ini kita bisa menyimpulkan bahwa antara manusia dan non-manusia itu memiliki fungsinya untuk berinteraksi bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama dan saling membutuhkan. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah unsur-unsur organisasi atau lembaga. Tujuan dari organisasi atau lembaga pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai atau yang ingin ditargetkan. Pembagian kerja untuk mobilisasi sumber daya manusia yang ada untuk memanfaatkan dan mengatur sumber daya manusia itu sendiri agar bisa lebih optimal. Berikutnya adalah hierarki kewarganegaraan. Hierarki kewarganegaraan adalah bila posisi kerja ditata agar pembagian kewenangan meningkat
hingga memudahkan koordinasi. Di sini juga bisa disebutkan bahwa bagian kekuasaan atau bagian per part kekuasaan gitu, agar bisa lebih mudah untuk dikontrol dan bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Terima kasih. Baik, terima kasih Riki. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Riki mengenai konsep dasar lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sendiri dapat kita pahami sebagai suatu institusi di mana proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, sebenarnya tujuan lembaga pendidikan itu apa? Tujuan dari lembaga pendidikan itu adalah untuk membentuk dan mengembangkan potensi para peserta didik sehingga menjadi individu yang mandiri, kreatif, berilmu, berhak mulia, serta bertanggung jawab. Nah, kita juga perlu mengetahui tugas dan tanggung jawab dari lembaga pendidikan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab dari lembaga pendidikan adalah yang pertama, melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada peserta didiknya. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Ketiga, memberikan bimbingan konseling kepada para peserta didik. Yang keempat, membina kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat. Selanjutnya, nah kita juga perlu mengetahui apa saja macam-macam lembaga pendidikan yang ada, khususnya yang ada di Indonesia. Nah, di sini kami merangkumnya menjadi 3 lembaga pendidikan penting yang ada di Indonesia khususnya. Yang pertama ada lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan secara struktur, berjenjang kepada para peserta didiknya. Contohnya ya sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Kemudian lembaga non-formal. Lembaga pendidikan non-formal ini merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai penambah atau pelengkap dari pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Nah, yang terakhir, lembaga pendidikan informal. Nah, lembaga pendidikan informal ini merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dalam keluarga. Keluarga merupakan salah satu tempat pertama seorang anak akan belajar dan mendapatkan didikan atau bimbingan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan karakternya. Seperti itu. Nah, komponen-komponen dalam sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan adalah terdapat 5 komponen utama. Yang pertama ada kepala sekolah itu sendiri sebagai pimpinan sekolah, kemudian ada kelompok guru atau staf guru. Yang ketiga ada tenaga administratif atau staf tata usaha yang ada di sekolah tersebut. Kemudian ada siswa dan siswinya itu sendiri, dan yang terakhir tentu ada orang tua atau wali siswanya. Nah, kita akan cari tahu kaitan koordinasi dalam sekolah itu dengan konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action. Nah, kita akan jabarkan satu-satu. Untuk konsep plan atau berencana dalam pengelolaan sekolah itu, pada tahap ini kepala sekolah harus mengetahui apa saja kesulitan yang dialami oleh sekolah, dan kepala sekolah itu sendiri harus mampu membuat perencanaan baru untuk memperbaiki kendala tersebut. Nah, kemudian ada konsep do atau melakukan. Konsep ini merupakan penerapan dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, serta dalam kegiatan dalam konsep do ini terjadi kegiatan memantau atau memonitoring pelaksanaan yang telah direncanakan dalam konsep plan. Kemudian ada check. Check ini merupakan pengecekan 3 kemungkinan yang dapat terjadi di tahap ini. Yang pertama ada pengecekan mengenai hal yang didapat sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Kemudian yang kedua, hasilnya apakah sudah sesuai dengan aturan yang sudah direncanakan. Dan yang ketiga, dalam konsep cek ini melihat prosedur yang dilakukan mungkin dapat digunakan, tapi dalam situasi atau kondisi yang berbeda atau bagaimana, seperti itu. Nah, konsep terakhir yaitu act. Act ini adalah kegiatan meninjau seluruh langkah dan melakukan standarisasi perubahan. Jadi dalam konsep act ini kita melakukan tinjauan terhadap apa yang sudah dilakukan dari konsep-konsep PDC sebelumnya, seperti itu. Nah, apa sih keunggulan dan kelemahan pendekatan PDCA dalam hal ini? Kaitannya dengan koordinasi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, keunggulannya ada beberapa, di antaranya yang pertama, konsep PDCA ini dapat membuat rencana kerja
lebih rinci mengenai penyelesaian masalah yang telah ditetapkan sehingga mudah dilakukan. Kemudian keunggulan yang lain adalah adanya konsep PDCA ini memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi, dalam hal ini sekolah itu sendiri. Yang ketiga, PDCA ini mampu membantu untuk mengendalikan suatu permasalahan dengan pola yang runtut dan sistematis. Seperti yang sudah diurutkan kan ada plan, do, check, dan act. Kemudian kelemahan konsep PDCA sendiri ini adalah beberapa juga yang kami rangkum. Yang pertama ada apabila tim pelaksana yang ditunjuk tidak memiliki komitmen yang tinggi terhadap tanggung jawab yang telah diberikan, maka rencana yang sudah disusun bisa tidak terlaksana dengan baik. Nah, ini balik lagi kepada sumber daya manusianya, apakah memiliki komitmen yang tinggi atau tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua, kelemahan lainnya yaitu dengan konsep PDCA ini, monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara baik dan kontinu di setiap satu siklus, sehingga tidak menghasilkan hasil yang cukup maksimal, seperti itu. Waduh, mati lagi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana kerja sekolah dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah itu sendiri. Yang pertama, rencana kerja sekolah atau RKS. RKS sendiri merupakan rencana kerja yang memiliki jangka waktu 4 tahun yang disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, beserta komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Komponen dari rencana kerja sekolah ada 5. Yang pertama standar kurikulum, yang kedua daftar kegiatan sekolah, ketiga pengelolaan keuangan, yang keempat kebutuhan sarana dan prasarana yang disediakan, yang kelima guru, siswa dan pihak sekolah, serta peran masyarakat itu sendiri. Lalu ada tujuan penyusunan program rencana kerja sekolah. Ada beberapa tujuan, yaitu diantaranya menjamin tujuan sekolah dapat tercapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Lalu ada mendukung koordinasi antar stakeholder di sekolah. Nah, yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Selanjutnya ada rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau biasa disebut dengan RKAS, yaitu rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 tahun, baik yang bersifat strategis maupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah. Tujuannya antara lain 1. Memberikan arah program sekolah yang jelas, yang kedua merencanakan kegiatan-kegiatan sekolah di masa yang akan datang, yang ketiga menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pendanaan pada kegiatan sekolah. Yang terakhir, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat dan dalam hal dukungan finansial. Lalu, dari mana sih sumber pendapatan yang dihasilkan di sekolah sendiri? Yang pertama, dana bisa berasal dari pemerintah. Biasanya itu ada 2, yaitu dana BOS dan
dana alokasi khusus. Dana BOS sendiri dana yang digunakan untuk mendanai belanja non-personalia bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program wajib belajar dan juga dapat memungkinkan untuk mendanai kegiatan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada dana alokasi khusus atau DAK. Merupakan dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Selain dari pemerintah, sekolah juga memiliki sumber dana dari sumber lain, diantaranya itu sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. SPP yang dibayarkan di setiap bulannya itu merupakan kontribusi dari orang tua selama anaknya bersekolah di sekolah tersebut. Yang kedua, sumbangan sukarela. Sumbangan sukarela ini umumnya diberikan kepada orang tua siswa yang kondisi finansialnya sangat berkecukupan, dan sumbangan ini tidak diwajibkan dan juga tidak memberatkan orang tua murid. Yang ketiga, dana dari alumni sekolah. Sumber dana ini tidak selalu berupa uang, namun dapat berupa buku-buku di perpustakaan maupun perlengkapan alat di laboratorium sekolah dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dana dari keuntungan usaha sekolah. Mungkin di beberapa sekolah seperti misalnya di sekolah saya waktu SMA itu banyak jenis usaha yang bisa dikelola di sekolah seperti kayak koperasi, kantin sekolah, terus tempat fotokopi dan penjilitan. Jadi kan uangnya bisa digunakan untuk menjadi dana yang bisa digunakan di sekolah. Lalu kesimpulan dari hasil presentasi kami diantaranya, satu, dengan adanya koordinasi yang baik di sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan akan sangat membantu dan mempercepat terwujudnya tujuan bersama dari sebuah institusi pendidikan. Yang kedua, konsep PDCA pada hakikatnya adalah siklus kegiatan yang dilakukan secara kontinu untuk meningkatkan mutu suatu sekolah. Di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan, bisa teman-teman dan Pak Kris baca sendiri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oh ya, bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih.